Ternyata itu hanya mimpi. Ia ketiduran dan merasa sedikit pusing di kepalanya. Tapi ia bilang kalau ia masih sanggup untuk mengikuti pelajarannya Ibu Grace. Malam harinya, seperti ciwi-ciwi pada umumnya, Dinda akan skincare rutin sebelum tidur. Tapi ia malah diganggu hantu perempuan yang membawa jangka tadi di sekolah. Sementara itu, Adela serta kedua orang tuanya mengantarkan makanan lagi untuk Radit dan membujuknya agar mau pulang ke rumah. Tapi Radit malah menolak dan ia malah ketakutan karena melihat hantu perempuan di belakangnya Adela. Keesokan paginya, Destin dan Nancy mengatakan jika semenjak Bu Grace datang, Adela tidak sebrutal dan senekat dulu lagi. Dan pada saat jam istirahat, Nancy kebelet pengen BAB. Di sini Nancy mulai diganggu oleh hantu. Pasti dari sebelah deh nih. Woi! Dam, suara Nancy, Dam. Tidak hanya Nancy, di rumahnya, Adela dan Destin pun diteror hantu juga. Keesokan harinya, mereka berkumpul dan menceritakan tentang teror dari hantu perempuan itu. Mereka berasumsi jika hantu perempuan itu adalah si penjaga bangku kosong. Mungkin ia marah karena bangkunya diduduki sehingga ia meneror mereka semua. Maka dari itu, sepulangnya sekolah, Adela and the gang langsung mencoret-coret bangku kosong menggunakan kapur dan spidol. Tapi seketika, semua coretan kapur itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, Dinda yang akan menuju kelas melihat siswi perempuan berwajah menyeramkan. Lalu ia mendapatkan penglihatan jika siswi itu adalah penghuni dari bangku kosong. Seketika ia pingsan. Sesadarnya, Dinda meminta kepada Bu Janet untuk menjelaskan apa yang terjadi di balik bangku kosong itu. Karena semenjak ia duduk di bangku itu, ia jadi sering melihat gadis menggunakan seragam yang wajahnya menyeramkan. Bu Janet tidak mau membicarakan hal ini. Pokoknya ia menyuruh Dinda untuk pindah dari bangku kosong itu, dan ia akan berusaha berbicara kepada Ibu Grace. Ketika pelajaran Ibu Grace, yaitu pelajaran matematika, ilmu yang menyenangkan, Dinda langsung ditanya, mengapa ia pindah ke belakang lagi? Dinda menjawab jika ia diminta Bu Janet agar mulai hari ini, ia jangan duduk di bangku kosong itu lagi. Karena ia merasakan banyak sekali hal-hal ganjil yang terus mengganggunya. Akhirnya Ibu Grace memiliki ide. Bu Grace menyuruh agar bangku kosong itu dipindahkan ke belakang, lalu bangku Dinda dimajukan ke depan. Setelah Dinda duduk, Ibu Grace segera mulai mengajar. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan sosok hantu penghuni bangku kosong. Ia pun berteriak karena para murid asyik mengobrol. Tapi nyatanya, suasana kelas berjalan kondusif, tidak ada yang mengobrol sama sekali. Ia segera pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Tapi bukannya tenang, ia malah diganggu hantu bangku kosong lagi. Di rumah, Dinda bertanya kepada ibunya, siapa penghuni rumah ini